Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita awali sesi perkuliahan ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita masuk ke minggu ketiga mata kuliah sosiologi politik. Temanya adalah pendekatan sosiologi politik kontemporer. Minggu kemarin kita sudah cerita tentang sosiologi politik klasik, di mana ada Karl Marx yang menjelaskan bagaimana teori, bagaimana politik itu sebenarnya adalah upaya perebutan materi, dan kekuasaan itu tidak lain adalah pertarungan memperebutkan materi. Ya, siapa yang materinya lebih banyak, dia akan memiliki kekuasaan lebih besar. Contohnya sangat mudah dipahami. Ya, siapa yang duitnya lebih banyak pasti bisa melakukan banyak hal, karena tidak banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh uang. Tetapi teori itu kemudian di counter, dibalas, dibantah oleh Max Weber, yang menurut penjelasan Max Weber, materi atau harta itu tidak pernah menjadi ujung akhir, termasuk di dalam politik. Betul bahwa ketika berpolitik orang berebutan, memperebutkan sumber daya, memperebutkan uang. Tapi sebenarnya menurut Max Weber, di balik itu ada yang akan dituju. Jadi mencari uang itu dalam rangka bukan banyak-banyakan uang, tetapi supaya mendapatkan tempat yang dihormati. Nah, itu yang dia sebut sebagai status atau otoritas. Ya, kekuasaan itu bukan kemampuan memaksa orang, tetapi membuat orang terpaksa. Memaksa orang itu kita berkehendak sesuatu dan orang tidak bisa menolak. Kalau membuat orang terpaksa, kita tidak perlu mengatakan sesuatu, orang sudah akan melakukan hal-hal yang akan menguntungkan kita. Itu adalah teori klasik karena kita mudah melihatnya, dan itu lebih banyak terjadi di masa lalu. Di masa sekarang, ya, Karl Marx itu seumuran dengan Ronggo Warsito. Ya, jadi lahir awal tahun 1800, meninggal pertengahan tahun 1800. Ya, akhir tahun 1800. Kalau Max Weber itu lebih muda. Max meninggal, Weber lahir. Mereka tidak bertemu tetapi berkawan akrab lewat karya. Setiap karya Karl Marx adalah karya yang isinya membantah orang lain. Jadi tidak pernah Karl Marx itu menulis buku tanpa mengkritik orang lain. Tidak pernah dia menulis, ya saya akan menulis saja, begitu, nggak pernah. Setiap karyanya, setiap bukunya, setiap argumennya adalah upaya untuk membantah pendapat orang lain. Itu Karl Marx. Sementara Max Weber, sebagian besar karyanya, atau bahkan bisa dikatakan secara umum karyanya, adalah upaya untuk membantah pemikiran Karl Marx. Ya, jadi Karl Marx berpikir menulis untuk membantah orang-orang pada zamannya. Setelah meninggal, lahir Max Weber. Max Weber selama hidupnya berpikir menulis, berargumen dalam rangka membantah pemikirannya Karl Marx. Nah, dua orang ini secara karya bermusuhan, tetapi secara concern mereka
satu ruang, secara perhatian, secara pemikiran mereka eh, kedua orang itu tertarik dengan hubungan antara masyarakat, kekuasaan dan tradisi atau agama. Masyarakat, kekuasaan dan sistem nilai. Masyarakat itu ekonomi, sistem nilai itu sosiologi, ya, dan kekuasaan itu politik. Pada zaman mereka berdua hidup, situasi masyarakat masih sangat sederhana, transportasi, komunikasi, dan itu zamannya kolonialisme ya. Barat maju, tetapi negara-negara lain belum banyak yang maju. Tetapi 100 tahun kemudian, kira-kira tahun 1960, itu sebagian besar negara-negara terjajah sudah merdeka. Tahun 60 itu hampir tidak ada yang masih terjajah kecuali tetangga kita, ada 2 tetangga kita. Brunei Darussalam itu baru merdeka tahun 80 ya, bersamaan dengan pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana. Brunei Darussalam masih dijajah Inggris, lalu siap merdeka tahun 80. Sementara tetangga kita yang kecil di sebelah timur, Timor Leste, itu kita yang menjajah. Dijajah Indonesia mulai tahun 75 sampai nanti merdeka tahun 1990. Nah, perkembangan 100 tahun masyarakat ada perubahan yang sangat signifikan. Dari tahun 1800, abad ke-19, ke tahun 1900, abad 20. Ada 2 hal yang perkembangannya sangat menyolok. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Tahun 1800 atau abad 19 itu orang kemana-mana masih menggunakan kereta. Kalau kereta uap sudah ada, ya, tapi mobil belum ada. Internal combustion engine itu belum ada. Lalu komunikasi itu juga sangat sederhana, masih menggunakan telegram. Saya nggak tahu kalian tahu telegram atau tidak. Bukan telegram aplikasi temennya WhatsApp ya, tapi pengiriman berita menggunakan sandi. Ya, sandi sepertinya menggunakan sandi Morse. Kalau kalian pernah belajar berlatih pramuka, di sana ada sandi Morse, sandi bunyi yang itu bisa menggantikan huruf. Tit tit tit, kalau pendek berapa kali, panjang berapa kali huruf A, huruf B, nanti perpaduan antara bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, telegram itu sangat terbatas karena semua huruf ditulis. Termasuk titik, koma. Kalau kita sebut titik, dia akan memakan 5 huruf TITIK. Koma itu 4 huruf. Oleh karena itu, kalimatnya sangat pendek. Dulu saya masih sempat ketemu dengan telegram. Jadi kalau saya kuliah, kirim telegram ke bapak saya, bunyinya harus sangat singkat. Kulo waras arto telas. Dah selesai. Nggak perlu koma, nggak perlu titik. Ya. Jadi kalau anak kos kalau kirim telegram, kirim pesan ke orang tuanya sederhana saja. Kulo waras arto telas. Ya, saya sehat, uang saya habis. Nanti tinggal orang tua akan kirim lewat wesel. Jadi banyak teknologi yang sudah sangat berubah. Ya. 20 tahun lalu saja kita sudah tidak ketemu. 20 tahun lalu di Jogja itu masih banyak telepon umum. Ya, di pinggir-pinggir jalan, kemudian kita memasukkan koin dan kita putar dial yang ada yang pencetan, ada yang putar gitu. Setelah itu tahun 2000 diganti dengan warnet, wartel, warung Telkom. Di orang yang menyewakan telepon untuk umum, kalau pagi itu harus antri karena
telepon rate-nya, biayanya itu 75% sebelum jam 5 dan 50% sebelum jam 6, sebelum jam 7. Makanya kalau pagi sekali orang antri untuk telepon ke tempat yang jauh, terutama anak-anak kos itu pasti mencari waktu pagi. Nah, perkembangan itu tidak ditemui tahun 1800. Demikian juga ilmu pengetahuan yang lain, kendaraan bermotor, dan yang paling penting adalah medis. Perkembangan ilmu medis, ilmu kedokteran, ilmu pengobatan itu 100 tahun setelah Karl Marx dan Max Weber itu sangat pesat. Dan itu mempengaruhi perilaku masyarakat. Ya, yang pertama medis, kemudian yang kedua demokrasi. Terutama di Barat mulai tahun 1960 itu demokrasi menjadi standar kehidupan. Nah, demokrasi dalam arti terbukanya ruang publik. Ya. Kita awali dengan perkembangan yang pertama. Perbedaan 100 tahun pasca Max Weber. Sebentar. Oke. Ya. Sosiologi politik kontemporer antara Michel Foucault dan Jürgen Habermas. Ini adalah tokoh yang paling banyak dikutip, tokoh sosiologi, tokoh pemikir ilmu sosial kontemporer yang paling banyak dikutip. Namanya Michel Foucault. Dia orang Prancis yang memadukan pemikiran Karl Marx dan pemikir-pemikir yang lain, memadukan pemikiran orang Jerman yang saling bertentangan. Dia orang Prancis, jadi Max Weber dan Karl Marx itu sama-sama orang Jerman, tetapi pemikirannya saling bertentangan. Lalu Foucault ini mencoba mencari jalan bagaimana memadukan dan membuat terobosan. Salah satunya adalah pemahaman bahwa Foucault ini lahir 1926, meninggal tahun 84. Dia meninggal karena HIV AIDS, ya, karena sebagai ilmuwan dia sangat eksperimental. Nanti ketika kalian belajar ilmu sosial kontemporer akan berkenalan lebih jauh. Masyarakat modern menurut Foucault ditata melalui disiplin dan hukum berbasis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu menjadi sangat berkuasa dalam masyarakat modern. Semuanya menggunakan aturan, dan aturan itu semua logis, berbasis ilmu pengetahuan. Ada argumen ilmu pengetahuannya, ada diskursus ilmu pengetahuannya. Ya. Pagi harus sarapan. Mengapa harus sarapan? Karena untuk kesehatan. Sebelum sarapan atau sesudah sarapan pagi harus gosok gigi. Mengapa harus gosok gigi? Karena untuk kesehatan mulut, kesehatan dan aroma mulut. Ya. Kemudian pagi sebelum berangkat bekerja harus mandi, ya, shower, membersihkan diri. Kemudian mengenakan pakaian dengan cara tertentu. Ya, termasuk pakaian itu ada dimensi kesehatannya. Tidak boleh terlalu ketat, tidak boleh terlalu longgar, tidak boleh terlalu menutup karena akan dehidrasi, tidak boleh terlalu minimalis karena akan masuk angin. Ya. Lalu harus menggunakan lotion. Menggunakan lotion supaya apa? Supaya tidak terkena UV, ya, sinar ultraviolet. Boleh terkena sinar matahari, tetapi sebelum jam 12 siang. Setelah itu sebaiknya tidak menggunakan. Lalu di bawah matahari terik harus menggunakan kacamata. Ya, nanti di kantor harus menggunakan AC. Tempat duduknya diatur sedemikian rupa.
menghadap komputer maksimal 2 jam secara berturut-turut atau 1,5 jam, istirahat 5 menit. Semuanya diatur dengan menggunakan ilmu pengetahuan modern, terutama hukum, ya, dan ilmu kesehatan. Kalau naik kendaraan mengambil sisi tertentu, ya, kalau kita setir kanan ya kita berada di kiri, kalau setir kiri kita berada di kanan. Menjaga jarak minimal 3 detik dari kendaraan yang ada di depan. Ya, jadi kalian hati-hati kalau diingat-ingat kalau kalian berkendara secepat apapun jangan terlalu dekat, ya, lebih pendek dari 3 detik. Karena kemampuan, ini argumennya, kemampuan syaraf manusia bereaksi itu paling cepat 3 detik. Itu baru bereaksinya, belum reaksi kendaraan. Kalau kendaraan kita melaju dengan kecepatan 50 km per jam, ketika kita ngerem mendadak maka dia hanya butuh jarak 5 meter sudah berhenti. Tapi kalau kecepatan kalian 100 km per jam akan memerlukan 20 meter untuk bisa berhenti. Dan itu pun memerlukan waktu 3 detik untuk bereaksi. Ya, 3 detik plus 20 meter kalau kecepatannya 100 km per jam. Kalau kecepatan kalian 300 km per jam, itu baru berhenti setelah direm itu 100 meter. Sepanjang lapangan bola itu ngerem baru bisa berhenti. Ya, itu semua ada penjelasan saintifiknya, ada penjelasan ilmiahnya, lalu dilapisi dengan hukum. Siapa melanggar akan didenda, siapa melanggar akan dihukum, siapa melanggar akan dipenjara. Sehingga menurut Michel Foucault, masyarakat modern kita sekarang ini memiliki kesadaran yang sangat kuat terhadap tatanan kehidupan yang kita anggap sebagai sesuatu yang normal, padahal itu berawal dari temuan ilmiah dan hukum. Artinya apa? Sebenarnya temuan ilmiah itu tidak pernah mandek, tidak pernah final. Apa yang dulu disebut sebagai sehat, sekarang dianggap tidak sehat. Ada beberapa yang misalnya makan buah sebelum sarapan. Dulu ketika saya masih kecil, itu sangat dilarang makan buah sebelum sarapan. Ya, atau makan buah sebelum makan besar, ya. Tetapi sekarang itu menjadi anjuran. Sebaiknya makan buah sebelum makan karbohidrat. Jadi kalian sebaiknya makan buah itu sebelum makan nasi. Karena akan membantu, mempermudah lambung untuk melakukan pencernaan. Ya. Dulu merokok masih diperbolehkan. Jadi kalau kalian pernah masuk ke kendaraan-kendaraan lama, ya, mobil saya itu dibuat tahun 95, ya, usianya jauh lebih tua dari kalian. Kalian kalau ketemu harus kromo inggil. Itu masih ada alat untuk menyalakan rokok. Jadi di dalam mobil itu ada colokan yang kalau kita tekan agak lama dalam kondisi mesin menyala, dia akan berubah menjadi bara api. Colokan itu ada kumparannya di dalam sangat tipis. Nanti akan jadi bara api yang bisa digunakan untuk menyalakan rokok. Dan di samping semua tempat duduk itu ada asbaknya. Meskipun mobilnya itu ada AC-nya. Ya. Dulu bahkan di dalam pesawat itu orang boleh merokok. Nah, di dalam bis kota, bis antar kota itu saya masih kecil orang masih merokok. Sekarang sudah semakin tidak karena orang semakin sadar bahaya merokok bukan hanya bagi perokok, melainkan terutama bagi perokok pasif, ya, bagi mereka yang tidak merokok tapi di dekatnya orang yang menghirup asap rokok yang keluar dari paru-paru perokok. Jadi kalau yang dari rokok itu kotor tapi baru dari pabrik, ya, isinya hanya racun saja. Kalau asap rokok yang sudah dihisap oleh perokok kemudian keluar dan dihirup oleh orang lain, maka yang dihirup itu
mengandung semua racun dari pabrik ditambah semua bakteri dan kuman yang berasal dari paru-parunya perokok tadi. Jadi makanya perokok pasif itu sangat berbahaya, terutama balita. Nah, perkembangan itu semakin banyak dan dokter semakin canggih untuk menjelaskan bagaimana perilaku masyarakat. Bagaimana masyarakat seharusnya berperilaku. Itulah yang oleh Michel Foucault disebut sebagai dengan istilah governability. Governability itu adalah situasi di mana perilaku tubuh kita itu ditata. Jadi yang namanya pemerintahan, government itu tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi perilaku tubuh. Kita harus menggunakan pakaian tertentu ya, harus menggunakan seragam, harus menggunakan sepatu, dan itu membatasi gerak kita. Antara orang yang pakai celana dan orang yang pakai sarung kan sangat berbeda. Ya kalau jalan mungkin sama ya, tapi ketika duduk, ketika bergerak itu beraktivitas itu sangat berbeda. Orang yang pakai sepatu dengan yang tidak, ya, kemudian harus berjalan di trotoar. Bule itu sangat luar biasa disiplin untuk berjalan di trotoar. Saya dulu sekolah di Jerman. Seminggu pertama kali saya ke kampus dari apartemen saya itu kira-kira hampir 1 kilo turun dari bis, kemudian mengikuti trotoar yang berbelok baru sampai apartemen. Temannya banyak, bule-bule itu disiplin. Tapi begitu minggu kedua sudah ketemu dengan orang Indonesia, lalu dibilang, "Dek, jangan lewat situ, lewat sini saja lebih cepat." Nah gitu ya. Oleh dia diajak lompat pagar lewat belakang rumahnya orang sampai deh di apartemen kita. Nggak sampai 5 menit. Ya. Tapi itu kalau orang sana ya tidak normal ya. Tidak dianjurkan. Bukan tidak patut ya, lewat belakang rumah orang itu mencurigakan atau bahkan berbahaya kalau ada binatang, kalau ada benda-benda yang nggak ada yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita lewat trotoar itu semuanya ada asuransinya, ada penjaganya, ada polisinya. Kalau kita diserang orang atau ada yang mengganggu kita di trotoar, itu akan ada petugas dan kita akan dilindungi oleh pemerintah. Jadi kalau kita lewat jalan lewat belakang rumahnya orang, itu miliknya orang itu. Kalau orang itu nggak mau melindungi kita, ya kita nggak ada yang melindungi. Ya, sehingga masyarakat modern ditata melalui disiplin dan hukuman berbasis ilmu pengetahuan. Cara kalian duduk itu sebenarnya adalah hasil riset. Ya, bagaimana duduk yang baik, bagaimana bentuk kursi yang baik. Ketika kalian makan menggunakan sendok, bentuk sendoknya seperti itu, bentuk pakai garpunya. Kalian pakai garpu nggak? Garpunya kerupuk ya. Semuanya ditata. Bagaimana cara kita tidur, bagaimana cara kita berjalan, berlari, itu semuanya ada tekniknya. Ketika kita di sekolah dulu mungkin kalian sudah lupa. Tetapi guru olahraga itu mengajari bagaimana berlari yang baik. Lalu ada senam-senam dasar yang diajarkan ketika kita sekolah, dan itu akan mempengaruhi kita terkait dengan kesadaran fisiologis, apa yang boleh digerakkan, apa yang tidak. Nah, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak. Semuanya berbasis ilmu, semuanya ada argumen ilmiahnya. Tidak ada satu gerak pun ya, kalau misalnya dulu orang buang air besar itu kan jongkok biasa ya, jongkok, lalu karena WC-nya masih WC plunglap di pinggir sungai. Tetapi kemudian muncul WC yang lebih modern, meniru bule, WC duduk. Nah, tetapi dan semua orang trennya menggunakan WC duduk. Tetapi temuan terkini kembali lagi mengatakan bahwa WC jongkok itu jauh lebih sehat. Artinya ketika kita buang air besar, meletakkan posisi lutut harus lebih tinggi dibanding pinggang. Nah, itu akan membantu proses kita buang air besar.
Nah, jadi ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, tetapi kita mengetahui itu yang dijalankan oleh masyarakat itu seolah-olah ya itulah yang alami. Sehingga kesadaran kita itu tidak pernah sepenuhnya menyadari bahwa itu dibuat, bahwa itu dibikin ya. Seolah-olah memang harus begitu. Ya, ini mempengaruhi kondisi politik. Ya, yang menurut Michel Foucault, kekuasaan itu adalah kemampuan menundukkan perilaku orang. Bukan hanya kalau Karl Marx kan memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kalau era modern itu politik adalah argumen untuk menundukkan orang melalui argumen, menata orang, bukan menundukkan dalam arti menaklukkan, bukan, tetapi menata orang, menata manusia, menata kehidupan menggunakan argumen. Ini loh yang benar. Kalian harus sekolah. Anak kalian harus sekolah. Kalau kalian nggak sekolah, anak kalian harus sekolah. Ini loh yang benar. Kalian harus punya tabungan. Karena hidup itu tidak pernah bisa dipastikan. Kalau kita tidak punya tabungan, kita akan kesusahan ketika terjadi sesuatu. Ini loh yang benar, kalian harus punya jaminan sosial. Nah, sekarang terjadi perkembangan baru ya. BPJS yang selama ini kita kenal sebagai sistem jaminan kesehatan, sekarang diwajibkan oleh pemerintah menggunakan berbagai cara. Misalnya, kalau kita jual beli tanah, itu harus menyertakan sertifikat BPJS. Kemarin saya dengar lagi, kalau perpanjangan kendaraan bermotor, kalau mendaftar SIM semuanya, kalau dulu kan cukup KK ya, kartu keluarga. Sekarang harus menggunakan BPJS. Mengapa? Ya pemerintah perlu data masyarakatnya, perlu bayar dari bayaran dari masyarakatnya, dan perlu masyarakatnya teratur. Kalau masyarakatnya itu terikat oleh sesuatu ya, maka akan lebih mudah diatur. Itu dalam rangka menata masyarakat. Nah, karena inti politik itu bukan lagi status, bukan lagi kekuatan, tetapi adalah pengetahuan. Ya, inti politik adalah pengetahuan. Siapa yang punya pengetahuan, dia akan punya kekuasaan. Knowledge is power. Itu adalah doktrinnya Michel Foucault yang paling terkenal. Pengetahuan adalah kekuasaan. Kalau zamannya Karl Marx, siapa yang punya sumber daya materi ya, apakah dia konglomerat, apakah dia jenderal, maka dia akan memiliki kekuasaan. Kalau zamannya Max Weber, siapa yang punya status, ya, pejabat, orang-orang yang dituakan, tokoh masyarakat, itu yang akan punya kekuasaan. Tapi kalau sekarang, kata Michel Foucault, bukan. Sekarang adalah ilmuwan, terutama ilmu hukum dan ilmu medis. Ya. Sekaya-kayanya konglomerat, itu akan tunduk kepada penasehat hukumnya. Jangan begini bos, jangan begitu bos, begini saja bos. Yang punya duit itu konglomerat, tapi yang ngatur tuh ahli hukum dan akuntannya, ahli keuangan. Jangan investasi ke sana bos, kita investasi ke sini karena pertimbangan nanti akan terjadi perang di mana? Di Rusia ya, Rusia sekarang lagi berperang. Kita sedang menyaksikan peristiwa yang sangat langka ketika terjadi perang di dunia modern. Perang itu selalu terjadi, tetapi sudah tidak banyak orang yang menyaksikan bagaimana perang itu dimulai. Jadi sekaya-kayanya seorang konglomerat, sebenarnya yang menguasai dia, yang menentukan,
Yang mengambil keputusan terhadap diri dan harta kekayaannya itu bukan dia, tapi penasehat keuangan dan penasehat hukumnya. Ya, jadi sebenarnya siapa yang berkuasa? Ya mereka berdua ini. Karena mereka lah yang memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu di era politik sekarang ini yang paling dominan adalah kaum intelektual sebenarnya. Bukan lagi orang-orang kaya, ya, dia yang mendanai. Para pejabat, iya, yang beri fasilitas. Tapi yang membuat argumen melalui survei-survei, ya, sekarang ini apa yang paling kuat dibanding survei? Kalau tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden 67%, udah nggak bisa membantah. Ketika presiden membuat keputusan memindah ibu kota, lalu banyak pihak protes, tinggal survei aja, bikin survei, masyarakat Indonesia setuju atau tidak? Setuju. Survei menunjukkan masyarakat Indonesia setuju dengan argumen yang dibangun bahwa Jakarta sudah semakin padat dan Jakarta itu tenggelam, jadi tanah Jakarta itu tenggelam menurun ya 10 cm per tahun. 10 tahun itu sudah 1 meter. Jadi 10 tahun lagi Jakarta itu sudah separuhnya tenggelam air laut. Nggak ada orang yang bisa protes karena argumen ilmu pengetahuan. Ini fakta. Sudah nggak ada lagi yang bisa. Jadi presiden menjabat, konglomerat punya harta kekayaan, tapi yang membuat keputusan itu ya perdebatan di antara kaum intelektual. Setiap politisi sekarang ini memiliki think tank, ya, memiliki tim sukses. Tim sukses itu isinya kaum intelektual. Jadi nanti kalian kalau pengen masuk dunia politik, sekarang kalian punya pintu sangat luas, ya, menjadi penasehat politik, menjadi konsultan politik, menjadi pengamat politik, itu adalah bagian dari ruang kekuasaan yang bisa kalian manfaatkan sebagai akademisi, sebagai sarjana sosiologi. Demikian juga kalau konglomerat tadi sebenarnya yang mengendalikan adalah penasihat hukum dan penasihat keuangan. Orang-orang paling menakutkan seperti para jenderal dan lain-lain itu tidak berdaya kalau di hadapan seorang dokter. Ya. Segalak-galaknya seorang jenderal, ketika seorang dokter mengatakan, Pak, meminta istri jenderal itu untuk buka baju, ya, dengan alasan pemeriksaan kesehatan, jenderal itu nggak akan pernah bisa menolak. Ya, bisa dibayangkan betapa kekuatannya seorang dokter, kekuasaan seorang dokter. Dia bisa meminta presiden buka mulut, buka baju, lakukan ini, lakukan itu. Karena apa? Dokter menggunakan ilmu pengetahuan, ya, dan dokter bertindak atas nama otoritas ilmu pengetahuan. Nggak ada yang bisa membantah, kecuali dokter yang lain. Jadi kalau kita ingin membantah seorang dokter, harus mengajak dokter yang lain. Artinya apa? Kita pilih tunduk kepada dokter ini atau kepada dokter itu, atau pada dokter palsu namanya dukun. Ya, dukun pun memainkan peran yang hampir sama dengan dokter, menggunakan otoritas pengetahuan, bukan lagi otoritas status. Sehingga menurut Michel Foucault sekarang ini kekuasaan itu memiliki penampang atau memiliki tampilan dalam bentuk otoritas ilmu pengetahuan. Setiap upaya mengatur manusia tidak cukup menggunakan senjata, tidak bisa lagi menggunakan status, melainkan harus ada argumennya. Besok ketika kalian menyaksikan pemilihan presiden lagi ya tahun 2024, kita akan melihat itu bukan hanya adu kuat modal, ya, bukan banyak-banyakan uang cukongnya, atau juga banyak-banyakan tokoh
yang membackup, tetapi lebih banyak adu argumen, ya, debat presiden, debat tim sukses. Karena sekarang ini orang sudah tidak akan bisa lagi diatur tanpa argumen. Pokoknya begini nggak bisa. Pokoknya harus begitu nggak bisa. Kalau dulu, ya, definisi Karl Marx itu kan kita bisa memaksa orang lain melakukan sesuatu terlepas apakah orang lain itu suka atau tidak. Kalau dulu bisa digunakan dengan ancaman, ya. Kalau zamannya Max Weber, kalau yang mengatakan adalah tokoh pasti akan diikuti. Sekarang tidak. Meskipun seorang tokoh, kalau dia berbicara tanpa data, tanpa argumen, nggak akan ada orang yang mengikuti. Ya. Meskipun channel YouTube yang nggak jelas siapa dia, kalau dia membawa argumen, apakah argumen itu betul atau tidak, ya, seukuran dengan kemampuan kita menyerap argumen tersebut, itu akan mampu meyakinkan orang. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Yang pertama adalah Michel Foucault yang mengatakan bahwa politik intinya argumen, masyarakat itu ilmu pengetahuan, ya, yang mengatur masyarakat saat ini itu ilmu pengetahuan, dan politik atau kekuasaan itu adalah berbasis pengetahuan. Siapa menguasai pengetahuan, siapa memegang pengetahuan, siapa pengetahuannya lebih canggih, dialah yang akan mampu mengatur manusia. Oke. Lalu muncul kawannya Foucault ini yang orang Jerman. Kembali lagi orang Jerman. Jürgen Habermas. Jürgen Habermas adalah pengagumnya Karl Marx sekaligus Max Weber. Dia berasal dari aliran namanya Mazhab Frankfurt. Frankfurter Schule, dari Universitas Frankfurt. Habermas mengkritik masyarakat modern yang terlalu banyak diatur oleh ilmu pengetahuan, sehingga menurut Habermas, ilmu pengetahuan itu bukan lagi sebagai ilmu dan teknologi itu bukan lagi sebagai pengetahuan, tapi sebagai ideologi. Ya, nanti ada tulisannya Habermas yang sangat terkenal, judulnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai Ideologi. Ketika kita bilang ilmu, ya, atau teknologi, itu sudah kita tidak pernah menyadari atau kita tidak pernah mengakui bahwa ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, jadi tidak ada yang final. Ilmu pengetahuan sains, ya, sains kemudian teknologi itu selalu ada yang lebih canggih, dan yang paling canggih pun belum tentu cocok dengan kondisi masyarakat tertentu. Tidak cocok dengan semua kondisi masyarakat. Dia lebih cocok dengan kondisi masyarakat tertentu. Ya, mobil yang paling canggih misalnya apa? Mobil yang paling canggih, mobil listrik misalnya. Di Indonesia ya nggak bisa karena nggak ada outlet listrik yang mencukupi untuk mengisi baterai. Ya. Di luar negeri yang namanya mesin untuk pemasak air panas itu, ya, yang colokan, alat untuk merebus air colokan itu, volt itu wattnya itu 1000 atau minimal 900 1000. Jadi sangat sebentar, setengah menit, 30 detik, 1 menit itu sudah mendidih airnya. Nah, kalau 900 watt itu kan di Indonesia ukuran rumah. Ya? Apalagi kalau vacuum cleaner, alat-alat listriknya di atas 1000. Ya, di sana voltase itu, watt itu nyaris tidak terbatas. Makanya dulu banyak teman-teman yang sekolah ke luar negeri awal-awal karena euforia, terlalu gembira, ya, beli barang-barang murah kemudian dibawa pulang ke Indonesia, ternyata sampai di Indonesia nggak bisa dipakai. Toaster misalnya untuk memasak roti itu
itu bisa 1300 wattnya. Ya 1300 itu ukuran rumah kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau mau nyalain toaster semua listrik di rumah harus dimatikan dulu. Nggak bisa. Kita kita tidak bisa begitu. Ya, jadi eh, ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya cocok di satu masyarakat tertentu, tetapi tidak cocok atau lebih cocok di satu masyarakat dan tidak cocok di masyarakat lain. Sehingga sebenarnya orang melihat ilmu dan teknologi itu harusnya sebagai alat. Alat yang cocok di satu tempat belum tentu cocok di tempat lain. Obat juga begitu. Obat di masyarakat tropis itu berbeda dengan obat-obat di masyarakat subtropis. Baju yang ngetren di Eropa itu nggak akan bisa kita pakai di Indonesia. Ya. Tetapi seperti dijelaskan Michel Foucault tadi, masyarakat modern itu sudah terlanjur menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ideologi. Pokoknya kalau sudah argumennya ilmu pengetahuan itu sudah nggak bisa dibantah. Itu sudah kekuasaan, itu sudah ideologi. Nah, oleh karena itu Habermas melihat bahwa itu pada akhirnya menimbulkan persoalan dan memerlukan satu solusi. Apa solusinya? Masyarakat sekarang mengikuti tradisi atau nilai yang disebut sebagai nilai demokrasi. Apa itu nilai demokrasi? Adalah nilai-nilai yang berdasarkan mufakat. Nilai yang didasarkan pada kesepakatan bersama di antara anggota masyarakat. Dengan bahasa sederhana, setiap keputusan ya yang diambil oleh pemerintah itu argumennya harus menggunakan ilmu pengetahuan. Mengapa kebijakan itu diambil? Mengapa kebijakan itu harus diikuti? Itu ada basis ilmu pengetahuannya. Tetapi kebijakan itu tidak akan bisa diterapkan kalau masyarakat sendiri tidak setuju. Oleh karena itu, selain menggunakan basis ilmu pengetahuan, tata pemerintahan modern selalu mengkonfirmasi pendapat publik. Pendapat publik itu ada yang sifatnya sosial, ya, rating, opini publik. Ada juga yang sifatnya ekonomi, ada respon pasar. Apakah harga-harga naik? Kalau ada sebuah kebijakan yang dianggap merugikan para pedagang, maka pedagang akan membalas atau memberi sinyal dengan menaikkan harga. Ya, kalau pemerintah menaikkan gaji PNS, pasti harga beras naik. Ya. Kalau pemerintah menaikkan harga minyak, pasti naik. Sehingga menurut Habermas, masyarakat atau politik kontemporer itu ditandai dengan kuatnya pengaruh opini publik. Opini publik itu sebenarnya apa? Ya, opini publik menggambarkan persetujuan atau preferensi pilihan masyarakat. Siapa yang temannya lebih banyak, dia pendapatnya lebih kuat. Mewakili yang lebih kuat adalah yang semakin banyak mewakili pendapat masyarakat. Ya, yang temannya lebih banyak, dia argumennya lebih kuat. Kira-kira gampangannya seperti itu. Ya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan masyarakat atau di dalam kehidupan politik itu terjadi upaya untuk menguasai ruang publik. Ya. Jadi kehidupan politik saat ini ditentukan oleh penguasaan terhadap apa yang disebut sebagai ruang publik. Apa itu ruang publik? Adalah tempat
di mana semua orang bisa melihat. Televisi, koran, kalau sekarang internet, ya, media sosial, itu adalah tempat di mana semua orang bisa melihat di situ dan bisa berkomentar, bisa berpendapat. Itu yang disebut sebagai ruang publik. Ruang di mana semua orang ikut berpartisipasi. Dan politik adalah ditentukan oleh siapa yang menguasai ruang publik. Siapa yang menguasai ruang publik adalah orang yang temannya paling banyak. Ya, oleh karena itu upaya untuk menarik teman ya melalui promosi, melalui menarik artis ya, atau demonstrasi, protes, petisi, itu upaya untuk eh, mengajak teman untuk berpendapat, untuk mengambil sikap terkait dengan keputusan pemerintah atau terkait dengan situasi politik tertentu. Ya. Berbeda dengan Michel Foucault yang menganggap bahwa masyarakat modern itu perilakunya ditentukan oleh argumen sains. Jadi kalau kamu mengatakan ilmiahnya begini, orang sudah sangat sulit untuk menolak. Karena ilmiah itu identik dengan akal sehat. Kalau kita menolak hal yang ilmiah, itu mengindikasikan akal kita tidak sehat atau jiwa kita tidak sehat. Ya, ada perdebatan orang yang nggak mau pakai masker, ya kan? Dia mengatakan gini, kalau pakai masker itu manjur menolak virus corona, mengapa harus menjaga jarak? Kalau menjaga jarak itu sudah manjur menangkal virus corona, mengapa harus pakai masker? Kalau pakai masker dan menggunakan menjaga jarak itu sudah manjur, mengapa harus pakai lockdown? Ya, lalu dijawab, ya kalau airbag, ya, airbag bantalan udara yang ada di mobil untuk keselamatan itu. Kalau airbag bisa berfungsi, mengapa harus pakai seat belt? Ya. Kalau pakai seat belt berfungsi, mengapa masih harus pakai airbag? Kalau airbag dan seat belt masih berfungsi, mengapa mobil masih pakai rem? Ya. Jadi semuanya ada argumennya. Semuanya ada argumen dan hanya dengan menggunakan argumen ilmiah itulah kita bisa menyampaikan pendapat. Memaksa orang melakukan sesuatu adalah dengan menggunakan diskursus, menggunakan argumen. Tetapi di sisi lain, kehidupan politik atau kehidupan masyarakat itu juga semakin diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi, di mana salah satu pengertian demokrasi adalah kesempatan kepada semua orang untuk berpendapat secara setara. Semua orang punya hak untuk berpendapat, semua orang punya hak untuk menentukan sikap, dan itu paling tampak di tempat yang namanya ruang publik, ruang di mana semua orang bisa berjumpa, semua orang punya posisi setara. Ya, jadi kalau di medsos nggak ada bedanya antara menteri atau presiden atau mahasiswa. Semuanya boleh berkomentar dan punya hak yang sama. Dan siapa yang benar? Ya, yang temennya banyak. Kalau presiden followernya lebih banyak, ya pasti dia pendukungnya lebih banyak. Tapi kalau ada influencer ya yang followernya jutaan, maka apa yang dia katakan akan diikuti banyak orang. Dan dia akan punya kekuasaan karena dia mampu menggerakkan orang. Gitu ya. Jadi dua pendapat ini merupakan update dari argumen Marxian dan Weberian. Pendapatnya Foucault sebenarnya merupakan update dari pemikirannya Karl Marx, di mana kalau Karl Marx kemampuan memaksa orang berperilaku itu dengan menggunakan materi, kekayaan, kekuatan. Tapi karena perkembangan teknologi, situasinya sudah berbeda. Sekarang kita tidak lagi takut dengan senjata karena perang sudah semakin jauh.
Tidak banyak orang yang pernah mengalami tindakan kekerasan berhadapan dengan senjata. Kalau dulu orang dengan senjata itu takut betul karena peristiwa orang ditembak ya, peristiwa perang itu cukup dekat terjadi di mana-mana. Tapi kalau sekarang kan kita lihat senjata api itu kan hanya di tangan petugas, tentara dan polisi ya. Kecuali di Amerika ya, Amerika semua orang boleh punya izin untuk membeli senjata. Dan itu menjadikan kehidupan berubah drastis. Sekarang yang kita takuti adalah ahli hukum dan akuntan. Ahli hukum, akuntan, dokter, psikolog. Jadi psikolog itu juga sangat menakutkan. Kalau psikolog sampai mengatakan bahwa kalian tidak waras, nah kalian nggak akan punya kesempatan hidup. Kalian pasti akan dikurung di rumah sakit jiwa. Ya. Itu sangat mengerikan. Sama seperti hakim, jaksa kalau mengatakan kita bersalah ya kita akan masuk penjara. Sama juga dengan psikolog, psikiater kalau mengatakan kita ini tidak memenuhi syarat secara IQ ya kita nggak akan bisa kuliah. Itulah yang sekarang berkuasa di masyarakat modern. Tetapi di sisi lain ya, ada argumennya Max Weber yang dulu mengatakan status ya, status itu pasti bisa ditaati oleh orang karena ada sistem sosial, sistem nilai yang ada. Nah, argumen itu diupdate oleh Habermas dengan mengatakan bahwa inti dari status itu adalah menggerakkan orang, atau perkembangan dari apa yang dulu disebut status adalah ruang publik. Ya, kemampuan orang menggerakkan dukungan di ruang publik. Sekarang ini status itu sifatnya tidak bawaan. Kalau dulu kan zamannya Max Weber, status itu sifatnya bawaan. Ya, bisa jadi keturunan, bisa jadi karena penobatan, dinobatkan gitu, tapi nggak bisa menobatkan diri. Ya, saya mendeklarasikan diri bahwa mulai hari ini saya adalah tokoh masyarakat di sini. Nah, bisa nggak? Mulai hari ini saya akan menjadi kiai haji. Nah, nggak bisa. Itu diputuskan oleh masyarakat. Ya. Kalian dengar suara? Ada suara bom meledak bertubi-tubi ya. Oke, nah itu kemudian diupdate oleh Habermas bahwa status itu sekarang ini sudah bisa mendeklarasikan diri. Ya, siapa yang bisa membuat argumen yang paling banyak bisa menarik pendapat orang, atau bagaimana caranya orang punya follower yang lebih banyak, maka dia akan punya status. Dalam pengertian dia diikuti oleh banyak orang. Kalau pengikutnya banyak atau temannya banyak, semakin banyak semakin baik, maka dia akan punya kekuasaan. Ya, inilah dua teori sosiologi politik kontemporer. Ya. Dua di antara sekian puluh. Ya. Masih banyak yang lain, tetapi dua ini sudah mewakili kerangka umum bagaimana pertarungan kekuasaan itu ditentukan oleh argumen ilmiahnya, dan yang kedua dukungan publiknya. Status orang menjadi relatif, kemudian harta dan kekayaan itu juga sudah tidak sepenuhnya seperti dulu lagi. Oke, silahkan sampai di sini. Oke, mudah-mudahan cukup jelas, bisa difahami. Nanti silahkan mengerjakan tugas yang akan saya share setelah ini. Oke, kalau tidak ada yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, mari kita akhiri sesi ini dengan bersama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum